pada pilihan pengemban besar ilahi Nabi Rahmat, Nabi Taubat, Nabi Huda, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita sebagai umatnya menuju cahaya ilahiyah, menuju indahnya Islam, dan semoga kita mampu mengikuti rekam jejak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita mencoba untuk mengupas firman Allah surat Al-3. Ayat ini adalah ayat yang cukup familiar, cukup aktif di telinga kaum muslimin ketika menjelang ibadah. Ayat yang berbicara tentang perintah ilahiyah kepada hamba-hambanya yang untuk menjalankan amanah ibadah. Yang sejatinya ayat ini baiknya dikupas sebelum kita masuk ke Ramadan, agar ketika berada dalam bulan suci Ramadan, hamba-hamba Allah yang beriman sudah siap lahir batin melaksanakan amanah ibadah puasa secara lahir batin. Maka masih dalam suasana bulan Sya'ban, kita mencoba untuk mengupas firman yang di dalamnya kita akan kaji tentang makna puasa baik secara khas secara dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Menurut riwayat, ayat ini jelas sekali ayat yang berkenaan dengan kewajiban melaksanakan ibadah. Sehingga dalam hukum syariat dikatakan sebagai suatu ibadah. Dan ada redaksi ibadah. Adalah suatu kewajiban dan telah ditetapkan keputusan ilahiyah. Firman Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 90 ayat. Berarti ada panggilan mesra ilahiyah kepada hamba Allah yang iman dan hamba Allah yang merasa sejatinya memperhatikan secara serius ketika berjumpa dengan redaksi ilahiyah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina. Berarti sudah ada kewajiban bagi hamba Allah dengan apa yang harus dilakukan. Jika kita berjumpa dengan redaksi ilahiyah dengan ya ayyuhalladzina, itu berarti panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala buat seluruh manusia semesta alam. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu ini spesifik, ada khususan kepada mereka yang beriman dan menyadari keimanan. Dan bagi mereka yang beriman, maka jalankanlah. Salah satunya adalah diwajibkan atas kita kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini telah diwajibkan juga kepada umat dahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti puasa ini syariatnya para nabi. Syariat nabi puasa. Dan mereka pasti umat mereka juga berpuasa. Hanya mungkin saja formulanya berbeda. Umat Nabi Muhammad, umat muslimin,
terkenal ada puasa Nabi Daud hari Selasa sepanjang dan juga mungkin pernah mendengar riwayat Nabi Musa itu anna usahat ba'ina lailatan ya Allah subhanahu wa ta'ala selama Nabi Musa berada di nanti Allah kepada ulama tafsir selama 40 malam itu Musa alaihissalam itu beliau berpuasa sambil menanti Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada. Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, poin akhir dari puasa itu, nilai piagam yang didapatkannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan nilai takwa, agar dia menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bahas kata dia jamak daripada Allah. Dalam Al-Quran, firman Allah yang berbicara itu dalam dua perkara. Ada asliya, ada asal. Kata asliya kita jumpa dalam kata asal kita jumpa ketika Maryam alaihissalam ketika Maryam alaihissalam itu melahirkan putra tanpa ayah. Kemudian penduduk di sekitar tempat tinggalnya itu datang menjumpai Maryam alaihissalam bertanya, bayi yang dia bukan itu banyak yang mengharapkannya, mencemoohkannya, mencacinya, memojokkannya. Tapi apa yang Maryam alaihissalam katakan? Ia katakan bahwasanya ini nadartu lirrahmani shaum. Ada kata shaum. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang untuk berpuasa. Kata ulama, kata shaum yang diucapkan oleh Maryam alaihissalam maknanya dia berpuasa untuk berbicara, tidak membalas dengan jawaban aneka pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Kenapa dia menanti kekuatan yang menunjukkan kepada orang-orang itu dia tidak bersalah, dia bukan orang yang ngomong yang menunjukkan kepadanya melakukan bayi tanpa ayah. Ingin dia tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya inilah kekuatan ilahiyah, mukjizat ilahiyah. Nah, sehingga ulama mengatakan kata yang itu bersifat umum, kata as-saum bersifat spesifik, kata asyam itu ada yang mengatakan, ulama mengatakan kata asyam itu menahan segala macam bentuk aktivitas yang sejatinya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Kemudian kata asal itu tidak sekedar tapi juga menahan telinga, menahan perbuatan, menahan mulut, sikap, menahan kaki dari hal
yang akhirnya membuat amaliyah ibadah puasa kita. Jadi puasa itu lahir batin, lahiriah dia puasa, batin itu juga dia. Lahiriah itu dia tahan, batinnya tahan semua anggota tubuhnya. Tidak bergunjing, timbang, fitnah, namimah, adu domba, dan lain sebagainya. Makanya istilah puasa itu ada yang secara bahasa disebut dengan al-imsak. Nah, sering dengar kata imsak. Imsak itu dia tahan. Secara istilah al-imsak biniyatit ta'abbud 'anil akli wasyurbi, menahan diri dengan niat ibadah. Tentang apa? Tentang makan, tentang minum. Kemudian polisianin bisa menahan diri tidak mencampuri istri bagi yang sudah berumah tangga. Wasailil mufirat, menahan diri dari segala macam hal-hal yang membatalkan amaliyah ibadah puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya waktu fajar sampai terbenam. Yang paling penting di sini yang kita lihat, dia dikatakan al-insan biniyatin ta'abbud, dia tahan dirinya dengan niat apa? Ibadah. Karena ada orang tahan diri bukan niat ibadah, karena hal lain, itu bukan puasa. Karena ada orang dia tahan tidak makan, tidak minum, niatnya untuk bikin tubuhnya langsing. Itu dikatakan bukan niat ta'abbud, bukan niat ibadah. Jadi yang dia dapat apa? Tubuhnya langsing. Niat ta'abbud, niatnya ibadah. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu penting sekali niat. Masa itu penting. Kalau puasa subuh itu dia tidak pasang niat di malam hari, itu tidak apa-apa. Tapi kalau puasa Ramadan itu dia harus pasang niat di malam hari. Ada hadisnya. Nabi bersabda, "Man lam yubayyin as-siyam min al-laili, fala siyama lahu." Orang yang tidak mengangkat niat puasa dari malam, dia dianggap tidak berpuasa. Makanya itu tidak salah di masjid-masjid biasa. Imam sholat isya, sholat tarawih, selesai itu dia bilang sama jamaah, ayo mari sama-sama kita angkat niat puasa besok. Imam mau diniatkan dalam hati, ya, dalam hati, ataupun diniatkan secara berkalaku dengan nafas. Tapi judulnya harus angkat niat, harus pasang niat, di hati, di nafas. Dan niatnya itu dilafazkan tiap malam, bukan awal Ramadan langsung dia pasang niat, saya niat puasa sebulan full. Tidak bisa juga. Tiap kali ini kan hitungannya sholat boleh akhirnya subuh, asar, maghrib, isya. Tiap masuk sholat dia pasang niat untuk melaksanakan ibadah. Dan memang harus niat, karena ada hadisnya. Jadi tidak ada kewajiban tidak ada niat yang bangun sahur. Kadang-kadang dia tidak bangun sahur. Kalau dia bangun sahur, dia makan. Puasa besok, ya harus niat. Kenapa disuruh dari malam hari?
Khawatirnya kalau dia tidak bangun sahur, dia sudah pasang niat. Dia nggak bangun sahur ini, malam dia sudah pasang niat. Lewat sahur, kalau bangun bukan ada subuh, masjid sholat. Besoknya dia puasa, diterima nggak puasanya? Diterima. Tapi kalau dia tidak pasang niat, terus sahur yang kebablasan, malah siapa hadis Nabi. Maka dia dianggap tidak berpuasa. Lain halnya dengan puasa sunnah. Di Senin ini nih, hari Senin kan? Senin, ya, belum makan apa-apa. Dia praktekkan kerjaan kita. Yang sampai jam 11. Kenapa puasa sunnah? Karena memang ada di hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah suatu hari Aisyah sekitar jam 8 jam 9 ketika dia Aisyah ada makanan sarapan ini. Dua Aisyah mengatakan ya Rasulullah, hari ini dapur kita kosong, belum ada sarapan yang bisa kita siapkan. Belum apa kata Nabi? Tapi dan anak makin kalau begitu hadis. Dan bisa. Dan hadis Nabi yang lain sebelumnya yang berlaku pada wajib asyam. Jadi pada siang mana? Yang belum mengangkat niat puasa beriman. Ini sebenarnya tidak salah juga yang imam-imam habis tarawih ajak sama-sama itu imam-imamnya niatnya lain untuk mengingatkan jamaah besok mau puasa lihat dari sekarang dan lau sama Allah kalau seumpamanya dia ini yang sudah akan di malam hari kalau tahu sebelum sahur dia meninggal dunia maka akan dia meninggal di Ramadan dan waktunya jadi sudah berangkat puasa besok dan insya Allah jangan sudah begitu itu pentingnya. Lalu kapan syariat puasa ini ditetapkan? Wa kana dzalika fi yaumil itsnain min Sya'ban. Ayat ini turun pada hari Senin di bulan Dzulhijjah, yaitu di akhir bulan. Hari Senin di bulan Sya'ban turun firman Allah ini yang mewajibkan muslimin muslimat puasa pada di tahun keberapa? Sanatus Natain, yaitu tahun kedua minal hijrah al-mubarak. Di tahun kedua Hijriah, di syariat itu kapan di Madinah? Tahun kedua hijrah Nabi mulai syariat masa itu diturunkan. Lalu berikutnya daripada amaliyah ibadah yang berkenaan dengan sebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama Nabi bersabda, "Siyamu tadun minal nar, kajunnati ahadikum minal qital." Bahwasanya puasa itu adalah perisai dari api neraka. Sebagaimana perisai yang dipakai setiap orang di antara kalian yang mereka berangkat ke medan tempur. Kalau kita lihat polisi anti itu kan setiap kali menghalau mereka pakai tameng, ya, pakai tameng. Tapi kan tameng yang dibuat sama manusia, walaupun ada tamengnya, botol sampai juga, botol kayu sampai juga.
kalau ini puasa, ini Nabi mengatakan innakum minan nar, perisai dari api. Dirinya dengan berpuasa nanti dia akhir menjaga tubuhnya dari jilatan atau kebaran api. Orang yang berpuasa itu dan di hari akhir Allah Subhanahu wa taala persembahkan satu pintu surga yang khusus yang dinamakan Ar-Rayyan. Dan pintu surga itu nanti di yaumil akhir tidak ada yang dapat masuk kecuali para praktisi puasa. Para pelaku amal yang berpuasa. Dan pintu itu setiap waktu memanggil aina sha'imun, aina sha'imun. Pintu itu bersuara memanggil pelaku ini kumpul di situ. Jadi datang mereka kumpul di situ masuk. Jadi tubuh yang biasa di dunia itu setelah melakukan amalia ibadah puasa, ketika berdiri di pintu itu terbuka dengan sendirinya. Bisa masuk. Jadi ada yang coba-coba berdiri di pintu itu tapi dia tidak pernah berpuasa, tidak menjalankan amalia ibadah puasa. Dia berdiri di pintu itu nggak bakal terbuka. Jadi hanya tubuh yang berpuasa itu yang ketika dia berdiri di pintu itu setelah semuanya masuk kata Nabi, pintu itu tertutup dan tidak ada yang. Kemudian keutamaan berikutnya dikatakan Islam. Kata Nabi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa di saat dia berbuka yang mendapatkan keutamaan da'watun la turad, doa yang tak akan berarti nanti Ramadan itu ada namanya prime time. Yang jangan sia-sia dari awal Ramadan sampai dan kebanyakan kita suka lalai. Kalau kita lihat di televisi ada nama yang fokus. Kalau di namanya headline. Itu kalau pas iklan di headline mahal. Alamat. Nah, ternyata di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu spesial. Tidak ada dua spesial. Ketika berbuka dan ketika. Nah, di sini Nabi katakan di hadis ini yaitu waktu spesial yang dikatakan sama Nabi da'watul darurat, doa yang ya sekitar 30 menit atau 15 menit sebelum azan. Nah, itu kita ngapain? Ngabuburit. Itu prime time itu benar. Doa mustajabah mereka. Masa kita rusak dengan ngabuburit? Yang satu, jalanan mungkin jadi ramai sama tukang dagang, ramai sama yang belanja, ramai sama yang cuci mata. Dia udah puasa bagus dari pagi, dia rusak puasanya setengah jam cuci mata. Kesian banget itu dia tahan. Ya Allah, tahu-tahu hilangnya tadi 30 menit terakhir. Makanya kita perlu pahami ini pesan dari Nabi. Ini ada waktu yang spesial yang kalau kita berguna dan waktu natural ayat
Jadi Nabi anjurkan kita ketika setengah jam sebelum berbuka atau 15 menit sebelum berbuka, kita duduk tenang, baca doa, baca istighfar, aturkan permohonan, permintaan kepada Allah SWT. Minta segala macam bentuk permohonan dan keinginan. Karena Nabi mengatakan takwatul. Ada salah satu yang diajarkan itu adalah baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min syarri Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu terus. Itu ada istighfar, ada syahadat, ada istighfar, kemudian ada permohonan ridho Allah, memohon surga dari Allah, dan permintaan agar dijauhkan, mohon perlindungan dijauhkan dari api neraka dan murka Allah Subhanahu. Nah, setelah baca itu minta semua. Ini yang sering terjadi ternyata biasanya 15 menit sebelum berbuka atau 30 menit sebelum berbuka, yang ibu-ibunya masih sibuk bilang, ya, karena katanya kalau berbuka makanan-makanan yang dimakan kalau tidak hangat kurang enak. Sibuk masih kurang gula, kurang garam, siapin es yang segala pulang balik. Yang bapak-bapak keluar ke komplek keliling cari makanan buka tambahan. Yang anak-anak itu tempat tinggi pegang remote TV. Harusnya kita mulai ini Ramadan ajak nah yang terakhir itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ini kan salah satu doa yang Nabi ajarkan di hadis yang sahih, doa itu dibaca dari kapan? Dari Ramadan, dari setiap waktu berbuka. Bukan dibaca di 10 hari terakhir, tapi kita minta mohon dari Allah SWT. Allah jadikan kita pribadi yang giat dalam menyongsong dan persiapan yang dilakukan dari awal. Kemudian berikutnya faedah faedah ulama sangat bersepakat faedah manfaat yang didapatkan oleh manusia. Ada faedah secara ruhiyah, ada faedah secara ijtimaiyah, sosial bermasyarakat, dan ada faedah secara sihiyah, kesehatan. Tiga. Dikatakan bahwasanya faedah secara dalam puasa itu yu'awwid as-salat wa yuqawwi 'alaihi. Puasa itu membiasakan kita untuk menjadi pribadi yang sabar dan kuat dalam puasa. Tetapi dia masih dia belum puasa. Itu nanti lahir jiwa yang sabar. Saya pernah ketemu dengan orang usaha bisnisnya mainin pernah isikan dia di ajar dia ada yang dia datang dicerita akan tuh bisa saya pasti beliau terus beliau berkata dulu saya ini sangat enak istrinya bisa bilang dia benar emosi di rumah juga akan di jalan
emosi saya. Dan sudah bawa mobil memang saya bawa sendiri, pakai jalan-jalan, jalan panas apa, juga buka jamaah. Pokoknya mungkin dikatakan kerjaan dia cukup berat, usaha yang dia kerjakan karena pekerjaan cukup tinggi. Untuk yang saya sukses, berhasil yang sesaat kembali lagi. Saya datang, Islam saya tanya, apa konsultasi itu ke psikiater? Hitungan jam. Tapi alhamdulillah, saya pakai cara yang tak berbayar. Dan itu dia puasa dahulu. Dia puasa dahulu. Karena puasa. Beliau bertemu saya ini sudah berjalan hampir tahun. Dan alhamdulillah tenang. Kalau dengar suara mobilnya masuk garasi, duduk di ruang tengah, hari masuk kamar. Kata istri saya, ini suami saya ayah monster. Ada aja dibuka. Ya. Katakan, yang pertama saya sama orang kayak ada Salman dia pernah jadi gubernur di Madain. Madain itu daerah Madain itu sekitar kilometer barat laut kota Madinah. Salman Al-Farisi pernah jadi gubernur di Madain. Dia berangkat ke sana jadi gubernur. Sampai di sana dia tetap hidup sederhana. Bahkan diriwayatkan Salman tidak pernah haji bulanan. Dengan sama Salman Al-Farisi itu dari dia menanya tahun kurma. Tahun dia jadi keranjang dijual di pasar. Dapat dirham, 3 dirham. Satu dipakai buat modal, satu buat dipakai buat satu lagi dipakai buat sedekah. Tiap hari begitu. Dan bawa ke pasar sendirian. Gubernur bawa ke pasar sendirian. Jual. Suatu hari ada pedagang dari luar kota, datang ke Madain untuk belanja di kota Madain. Di pedagang dari luar kota. Dia belanja. Ketika dia sedang belanja barang apa? Mulai dari toko. Lewat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi lagi masuk pasar, baru selesai jual dia punya anyaman. Ini saudagar ini dari luar kota. Nggak tahu kalau ini Salman karena penampilannya seperti dia malah kira aku kuli panggul pasar. Langsung dia panggil, sini kok. Sini kok. Kalau nama Al-Farisi datang lagi, dipanggil sini. Yang bisa saya bilang, oh kau panggul, ini barang-barang dagangan. Kalau ke penginapan saya, emang ada kalau kita pejabat, kita pasti bilang apa? Lu nggak kenal siapa gue ya? Siapa? Kamu tanya nih orang sini siapa saya? Enggak begitu. Salman Al-Farisi mengatakan, iya lagi.
mana aja. Itu juga ini diangkut semua. Dipanggul, di gubernur. Dipanggul. Sabar dan tawadu. Kan hamba Allah yang beriman itu disuruh untuk tawadu kan. Tawadu itu tidak akan mungkin kita capai kalau kita tidak sabar. Kalau kita tawadu, datang dulu tidak. Tapi kalau nggak tawadu, tempat manusia mana? Datang lagi, pikir-pikir orang. Salman Al-Farisi dipanggul. Jalan. Nah, yang punya barang jalan di depan, jadi belakang. Jauh penginapan. Gubernur panggul. Di tengah jalan, banyak orang yang berpapasan sama mereka berdua. Ucapkan apa? Assalamualaikum ya gubernur. Ini saudara kita. Nanti orang luar pun tanya. Dia senyum-senyum gitu. Dia nggak tahu yang disapa itu Salman. Salman dia senyum-senyum. Terakhir ada satu orang muda mengucapkan assalamualaikum. Salman. Terus disampaikan ke Salman. Dia bilang, ya Salman, hai gubernur kamu, kenapa kau panggil itu? Biarkan kami yang panggil itu. Kaget itu orang di depan. Jadi tadi dia panggil gubernur, berarti di belakang saya. Yang saya suruh panggil mana? Dia langsung minta maaf. Saya nggak tahu ada gubernur, saya orang tahu. Saya penampilan Anda seperti ini, sama seperti itu dipanggil pasar. Ampun, saya nggak mau ulangi lagi, saya nggak mau. Setelah dia minta maaf, ada sahabat yang baru tahu kan saya gue, angkatnya jangan lagi orang enggak juga. Apa? Apalagi yang tidak bisa menghilang. Wa yujadu fil nafsi malakatut taqwa. Dalam diri manusia itu akan muncul nilai takwa, lekat. Redaksi al-Qur'an la'allakum tattaqun efek secara ruhiyah dari amalnya kepada dan itu harus kita miliki. Jangan sampai amalan itu terlalu dari tahun ke tahun dalam kehidupan tanpa ada bekas. Kita ketika masuk di bulan suci Ramadan itu berarti kita berada dalam sebuah madrasah rohani yang begitu besar dan kita sekolah di dalamnya. Yang harusnya di ujung Ramadan kita lulus dan kita naik kelas. Jangan sampai menyambut Ramadan. Boleh nggak gembira? Memang disuruh bergembira. Senang datang Ramadan dan bisa bertemu dengan Ramadan. Tapi bergembiranya jangan orang bilang terundang di timun suri. Gembiranya seperti timun suri. Orang bukan itu gembiranya. Gembiranya itu bahwa saya masuk Ramadan, kita dapat mengambil banyak door prize. Ramadan itu Allah berikan banyak door prize. Amalia sunnah bernilai wajib, amalia wajib. Berikutnya faedah secara ijtimai. Insyaallah kita lanjutkan. Memang kajian itu harus dibikin penasaran seperti biar hadir lagi. Jadikan kebaikan buat kita, turunkan buat kita, keberkahan berikan buat kita, dan subhanallah bulan sahabat kita, Allah sampaikan kita yang Allah dan kita
ini Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan lebih negeri kita ini sehingga kita dapat melihat ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik dengan muslimin muslimat kajian sama-sama 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 etika Amin dan innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.